Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena semalam boleh menikmati istirahat yang cukup di dalam perlindungan Tuhan. Dan pagi ini dengan kesegaran yang baru, kita akan memulai aktivitas kita. Dan sebelumnya mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar hidup kita hari ini pun dipimpin oleh firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang malam, ya kami dapat menikmati dalam perlindungan Tuhan. Dan pagi hari ini, dengan udara yang cerah, yang segar, kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Ya Tuhan, berkati agar kami dimampukan untuk tidak hanya mengerti, tapi kemudian menyimpan firman itu dalam hati dan pikiran kami, kemudian kami melakukan di dalam hidup ini. Bagi hamba-Mu yang akan menguraikan bagian-bagian firman Tuhan, ya Tuhan berkati agar dapat menyampaikannya dengan benar, jelas dan mudah dimengerti. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari Injil Matius pasal yang ke-18, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 18 ayat 15 sampai 20 akan saya bacakan, demikian sabda Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapamu yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama Dero, seorang bapak dengan 2 orang anak, bercerita tentang upayanya membangun mezbah keluarga. Semula hal itu disangkanya dapat berlangsung dengan mudah, karena usia kedua anaknya yang sudah mulai dewasa. Tetapi fakta berkata lain. Kesibukan dan kondisi terpisah kota menjadi penghalang atas upaya membangun mezbah keluarga itu. Akhirnya mereka menyepakati waktu bertemu di udara yang diadakan setelah pukul 9 malam. Cukup 10 menit, tetapi dampaknya sangat terasa di dalam relasi kami satu dengan yang lain. Juga di dalam pertumbuhan rohani kami, ujar Dero dalam sebuah kesempatan bersaksi. Mezbah keluarga, istilah ini tidaklah mengacu kepada bangunan mezbah secara fisik, tetapi gambaran persekutuan dengan Allah dalam sebuah keluarga. Dalam ibadah itu ada pujian, pengagungan kepada Allah, pembacaan dan pengajaran firman Allah, juga doa-doa yang didaraskan kepada Allah. Nas renungan hari ini yang terdapat dalam Matius 18 ayat yang ke-20, Tuhan bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di sini dengan jelas terus kalian, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Allah hadir di tengah persekutuan umatnya. Pengajaran firman-Nya juga dapat menjadikan hidup kita semakin bertumbuh kuat secara rohani dan juga jiwa. Juga bertumbuh semakin dewasa di dalam karakter kita. Jadi,
Sudahkah kita mengupayakan terbangun dan terjaganya persekutuan dalam keluarga kita? Atau jangan-jangan mezbah itu sudah menjadi reruntuhan yang jika terus kita biarkan seperti itu akan melemahkan hidup kita dalam berbagai bidang kehidupan. Mari lakukan aksi nyata demi tegaknya mezbah Allah yang berdampak besar bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan ini, bulan Oktober, adalah bulan keluarga. Firman Tuhan hendak mengingatkan kepada setiap kita, apakah kita sudah membangun sebuah mezbah keluarga atau belum? Kalau belum, mari kita mulai mezbah keluarga kita mengadakan persekutuan di antara keluarga kita, dan itu akan boleh menguatkan iman kita dan boleh berkenan di hadapan Tuhan, karena disitulah Tuhan hadir ada di tengah-tengah kita. Biarkanlah ketika relasi dengan Allah terjaga dalam keluarga, maka kita merasakan campur tangannya di dalam setiap aspek kehidupan kita, dan akan semakin nyata dirasakan di dalam kehidupan kita berkeluarga. Kiranya firman ini boleh mengingatkan, menyadarkan setiap kita betapa pentingnya kita mengadakan mezbah keluarga di dalam setiap keluarga Kristen ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk peringatan-Mu pada pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami. Biarkanlah setiap kami melakukan mezbah keluarga masing-masing dalam keluarga kami. Karena firman Tuhan dengan jelas bersabda, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Allah hadir di dalam setiap persekutuan yang kita adakan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.